A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali terus apa-apa yang ada pada agamanya ini. Agama yang sangat sempurna, yang agama inilah yang menjadi panutan, panduan kita selama hidup di dunia ini. Dan tidak ada agama lain di sisi Allah, inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka Islam sejatinya memberikan pedoman yang harusnya kita ikuti dengan baik dan sesuai dengan apa dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana kalau pedoman-pedoman itu kita kerjakan dengan baik, pastinya akan banyak manfaat yang kita dapatkan, dan tentunya keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau seandainya kita begitu merasakan keberkahan dan pahala yang begitu luar biasa dari Allah, katakanlah dari satu aktivitas saja. Saya kadang membayangkan kalaulah satu tulang rusuk kita itu atau sendi-sendi kita itu dihargai dengan 1 juta, dan katakanlah total rusuk-rusuk atau sendi-sendi kita itu katakanlah jumlahnya 360 sendi ya. Maka 2 rakaat sholat duha itu sudah sedekahnya kita pagi-pagi sekitar 360 juta kan. Coba bayangkan. Luar biasa. Allah memberikan keutamaan yang luar biasa kepada kita yang memang menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan pastinya dengan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Teman-teman sekalian, mungkin sedikit saja intronya supaya nanti kita lebih banyak sesi tanya jawabnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua sehingga dari situ kita bisa mendapatkan hikmah yang besar. Baik. Kalau kita bicara, saya kira mungkin tentang Islam dan sudah paham lah insya Allah semua ya, bahwa sebenarnya sunnah-sunnah Nabi kita SAW itulah petunjuk yang terbaik. Ya, petunjuk terbaik maksudnya kalau dikerjakan dengan benar ya, maka subhanallah harusnya kita menjadi umat yang paling sehat ya, paling kuat ya, paling katakanlah tahan banting gitu kan. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan ya oleh para generasi soleh atau salafus soleh zaman dulu, yang mereka membuktikan bahwa dengan kekuatan mereka itu atau mungkin kekuatan ruhiyah mereka dan iman mereka itu mereka bisa menjadi pemimpin dunia dengan aman, sentosa, dan dunia saat itu memang jauh lebih baik dipimpin oleh umat Islam atau generasi emas saat itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya tidak lain tidak bukan karena mereka kembali memang mereka mengikuti apa-apa aturan dari Rasulullah itu yang dijelaskan dengan sangat baik, dan tinggal kita sekarang mengikutinya saja. Maka kalau ditanya mana generasi terbaik itu yang dijelaskan oleh Nabi, khairun nasi qarni summal ladzi yaluna summal ladzi yaluna. Jadi generasi terbaik itulah saatku, sesudahnya dan sesudahnya. Jadi kalau kita baca sejarah-sejarah para generasi-generasi soleh zaman dulu itu memang subhanallah ya, luar biasa keistimewaan, keilmuan mereka, kekuatan mereka yang Allah berikan ya. Nah, maka mudah-mudahan siang hari ini kita bisa belajar ya untuk mengenal itu semua, dan pastinya ini review saja dari apa atau keseharian Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Excel ya yang saya hormati. Jadi Masya Allah ya, kita kalau bicara tentang adaptasi new normal, kalau bagi saya sih ya itu kan istilah saja, tapi sebenarnya ya kehidupan normalnya seorang mukmin itu adalah ketika dia kembali ke kehidupan yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Contoh kayak sekarang, normal. Kalau sekarang orang nyebutnya normal, padahal new normal, padahal nggak normalnya kayak begitu. Buktinya apa? Baik. Iya, sesama orang yang tidak semahram ya, misalkan laki sama perempuan yang nggak semahram, kan nggak boleh salaman, ya nggak boleh salaman.
Ya, itu kan sudah sebuah hal yang normalnya kayak begitu dalam Islam. Sekarang disebut itu new normal gitu kan. Orang nggak salaman itu kan, dulu biasa salaman gitu lah. Atau mungkin menjaga bukan jarak kalau jarak sih enggak ya. Kalau saya mengatakan ya banyak hal-hal yang dulunya itu yang sebenarnya begitulah normalnya Islam itu sekarang dianggap new normal. Mungkin disitulah skenario-nya Allah ya untuk membuat kita atau mengajak kita kembali kepada agamanya ini ya. Jadi kalau kita bicara misalkan Rasulullah SAW ya, kita bicara tidurnya Nabi, kita pelajari tidurnya Nabi dulu. Kayak sekarang zaman saya males sih nyebutnya kebiasaan baru, saya sebutnya ya keadaan saat ini aja lah gitu kan. Karena nanti bisa jadi ada kebiasaan berikutnya, ya sudah kita sebutnya kebiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ya itu jauh lebih baik untuk kita untuk memahami, meneladani sesuai dengan kita sebagai seorang mukmin. Ya, kita bicara tidurnya Nabi saja. Tidurnya Nabi itu sebuah tidur yang luar biasa. Ya. Kenapa? Nabi mencontohkan kepada kita tidur yang sempurna. Ya, beliau tidak tidur di 3 waktu, ba'da asar, ba'da subuh, dan ba'da maghrib. Itu beliau nggak tidur di waktu itu, 3 itu. Jadi tidurnya beliau seperti apa? Ya, sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Itu pun sedikit. Ya. Kemudian nanti beliau tidur ba'da isya, nanti malam bangun lagi. Kemudian antara azan subuh dan qomat subuh itu beliau tidur sebentar ya, beliau tidur sebentar. Itu tidurnya Nabi kayak begitu. Nah, kita ikutin. Kalau sekarang kita bicara tentang kenapa tidur menjadi sesuatu hal yang penting, katakanlah kalau kita bicara tidur kayak zaman sekarang dalam kondisi kita saat ini wabah ini ya, kita seperti itu. Maka saya katakan bahwa Masya Allah ya, tidur itu sebuah karunia yang sangat luar biasa besar dari Allah untuk menyehatkan badan kita. Ya, menyehatkan. Ya, kenapa menyehatkan? Karena beberapa riset pun menyebutkan bahwa orang-orang yang kurang tidur, ya, itu ternyata associated, berhubungan dengan resiko terkena kanker, sampai ke kanker. Kenapa? Karena memang tidur atau malam adalah waktu yang diperuntukkan Allah untuk membersihkan tubuh kita atau menyegarkan tubuh kita kembali. Subhanallah. Ya, itu tidur ya, baru tidur. Yang kita bicara makan. Setelah tidur apa lagi ya katakanlah sholat. Ini kayak zaman sekarang ini ya, sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau seandainya umat Islam kembali ke Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW, maka sebenarnya problem ini akan selesai sebenarnya. Kenapa kita nggak selesai? Karena masih katakanlah kita bukan berjibaku sih, berkutak-katik dengan hal-hal yang bersifat kecemasan, was-was segala macam. Bapak Ibu sekalian, ya, saya harus katakan bahwa dengan atau tanpa wabah ini, ya, kita pasti akan mati gitu loh. Ya, kita pasti akan mati. Ya, dengan adanya virus ini atau tidak, kita pasti mati. Ya, perkaranya kalau memang ajalnya tiba, ya pasti mati. Orang itu bukan karena penyakit, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena memang ajalnya sudah tiba. Ya, jadi itu keyakinan. Ya, makanya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu kalau saya boleh bicara tentang sisi kesehatan sholat, itu Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman, kalau Anda pernah melakukan sholat ya, atau kita melakukan sholat dengan benar dan baik sebagaimana Nabi SAW contohkan kepada kita, itu Allahu Akbar ya. Saya katakan Allahu Akbar, kenapa? Sholat itu stretching, tanda kutip, dan relax yang paling baik. Jadi kayak sekarang ini, ya mumpung katakanlah masjid juga belum normal-normal banget gitu kan, ya kita perbanyak sholat-sholat sunnah ya. Minta pertolongan Allah dengan sholat tadi. Karena dalam sholat itu ada kemenangan, dalam sholat itu ada ketenangan, dalam sholat itu ada kekuatan, dalam sholat itu ada imunitas yang ada pada diri seorang mukmin ya. Karena memang kenapa bisa seperti itu? Coba lihat bacaan sholat itu apa? Pengagungan Allah, pengesaan Allah ya. Kemudian pengakuan kita sebagai hamba ya. Kemudian segala macam doa-doa yang ada pada sholat itu, yang kalau kita lihat hikmahnya luar biasa dari sholat tadi, misalkan dari gerakan-gerakannya dan bacaannya, subhanallah ya, itu subhanallah. Kemudian kita lihat lagi Bapak sekalian ya, pedoman-pedoman yang lain kayak mungkin yang berpuasa salah satu cara kita. Jadi kayak zaman sekarang ini, misalkan ya ada orang
Ya, na'udzubillah min zalik, ya takdir Allah mati karena COVID dan ternyata dia mati dalam keadaan berpuasa, insya Allah matinya baik. Bahkan beberapa ulama pun menyebutkan dan beberapa hadis menyebutkan bahwa mati dalam keadaan wabah itu mati yang syahid, sebagaimana Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu ya juga mati dalam keadaan wabah saat itu di Palestina, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang kebiasaan baru ini, maka bahasa saya fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, fattabi'uni yubikumullah yaghfir lakum dzunubakum, ikutin aku, kata Rasulullah. Artinya apa? Kebiasaan atau mungkin kondisi kayak sekarang ini, ya kalau boleh saya katakan, ya mari kita jadikan momen untuk kembali pada Al-Quran, mari kita jadikan momen untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi SAW, dan itulah imunitas yang paling baik, dan mudah-mudahan dengan itulah Allah memberikan keberkahannya, rahmatnya, ampunannya, kemudahannya untuk ini semua selesai. Jangan sampai ini sudah ujian didapatkan, tapi ujian, habis selesai ujian gak ada juga perubahan, habis ujian gak ada juga perbaikan, habis ujian gak naik juga iman, ya. Terus apa hikmah ujian, gitu kan? Maka kondisi kayak sekarang ini, ya yang makannya berlebihan dikurangin, karena makan tuh bagian dari lemahnya iman. Yang katakanlah tidurnya berlebihan, ya, atau mungkin yang hal-hal yang nggak bermanfaat berlebihan dikerjakan, itu ya kurangilah, ya. Karena mukmin itu hidup katakanlah dengan secukupnya, kalau bahasa kita mah zuhud lah, ya. Zuhud itu maksudnya bukan kita meninggalkan dunia, bukan pakaian compang-camping, bukan. Tapi kita menjadikan akhirat itu ada di dalam hati kita. Menjadikan pertemuan dengan Allah itu sebagai tujuan tertinggi kita. Ya, itulah zuhud. Ya, kalau orang sudah zuhud itu, maka ya hal-hal duniawi itu tidak akan terlalu meresahkannya, karena toh kita akan mati dan kehidupan yang paling kekal nanti ada pada surga bersama Allah dan bersama Rasulullah dan orang-orang soleh. Allah alam bisawab. Mungkin itu sedikit materinya, ya mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi pada moderator. Pertanyaan pertama, apa saja ramuan-ramuan untuk meningkatkan imun atau pencegah corona? Ini sebenarnya sudah sangat sering kita bahas, ya. Kalau teman-teman sempat baca postingan saya yang terakhir kemarin itu yang apa? Yang POS itu ya, Power of Six itu. Di situ ada jahe, ada kunyit, ada serai, ya, ada apa lagi itu ya? Ada kayu manis, ya, ada temulawak. Nah, itu minumlah itu. Jadi kalau saya kayak sekarang ini, ya teman-teman apa tuh namanya, kalau judulnya ingin meningkatkan imunitas, ya dengan ciptaan Allah, ya apa yang Allah ciptakan atau produknya, ya maka salah satu caranya adalah itu, ya itu yang tadi ada baca di postingan saya yang terakhir yang ada POS itu, ramuan Power of Six, yaitu dari 6 jenis rempah rimpang yang sangat luar biasa powerfulnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Di samping itu ya madu, kurma, habatus sauda jangan pernah tinggal tiap hari. Itu mungkin saran saya. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apa betul kayu putih mujarab menyembuhkan corona? Apa betul kayu putih mujarab menyembuhkan corona? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Tapi yang intinya sih sebenarnya kalau bagi saya ya sepanjang sesuatu itu bermanfaat bagi tubuh, ya contoh kayak kayu putih kan dia jenis minyak yang menguap. Saya nggak tahu itu diminum, dioleskan, diapain, saya nggak tahu, ya. Tapi yang jelas kayu putih itu kan termasuk kategori minyak menguap, volatile oil. Ya, dan volatile oil itu dia memang punya sifat untuk membersihkan lendir, gitu kan. Jadi ya kalau mungkin teman-teman, kalau kayu manis yang kayu putih yang asli, teman-teman sekalian, minyak itu ya, kalau Anda masukkan dalam air hangat ya kemudian minum, itu juga bisa membuang lendir sebenarnya. Ya, tapi kayu putih yang asli, minyak kayu putih yang asli. Ya, tapi kalau yang dipakai-pakai, wallahu alam, saya tidak tahu itu ceritanya seperti apa. Mungkin tanya sama yang menyarankan saja. Mungkin ada risetnya. Kalau saya pribadi belum pernah baca tentang itu. Gitu mungkin. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, cara mengecilkan perut yang efektif apabila hindari makan malam, apabila sudah menghindari makan malam. Cara menghindari apa?
cara mengecilkan perut yang efektif apabila sudah menghindari makan malam dan puasa Senin Kamis? Ya kurangi makan itu ya, makanan-makanan yang tinggi karbo ya, kayak nasi, tepung, itu soalnya cepet banget. Mungkin gini, kalau mau detailnya saya pernah buat dulu ya, di mana di Instagram itu judulnya 7 Days Challenge JSR. Nanti teman-teman bisa lihat tuh. Nanti diketik aja hashtagnya 7 Days Challenge JSR. Itu Masya Allah ya, itu cara yang paling mudah dan sangat efektif dan sangat cepat untuk menurunkan berat badan, merontokkan lemak 7 hari saja itu. Insya Allah akan sangat efektif. Nanti coba dibaca lagi tuh. Hari pertama makan apa, hari kedua apa, segala macam udah jelaskan semua. Bahkan saya sepertinya kalau nggak salah dibikin postingan lagi tentang itu, salah satu contoh makanannya apa. Itu kalau yang perutnya katakanlah maaf terlalu buncit ya atau gede sekali, itu insya Allah akan sangat efektif untuk diturunkan atau dikecilkan dengan metode itu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan obat atau suplemen herbal yang asli dan manjur dan yang abal-abal dan berbahaya jika sama-sama belum memiliki izin BPOM? Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang muamalah secara umum ya, atau jual beli secara umum, maka jual beli itu kan adalah salah satu bentuk perniagaan atau mungkin hal duniawi yang diatur dalam Islam. Dan jual beli sebenarnya dasar utamanya salah satunya adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Maka kalau kita bicara tentang kepercayaan, maka harus ada kepercayaan dulu dalam diri kita ketika kita menjatuhkan pilihan untuk membeli sesuatu. Kalau tadi mungkin yang penanya tadi mengatakan bagaimana kita tahu ya, Anda tidak pernah bertanya atau Anda mungkin kita tidak pernah mencari tahu gitu kan, bagaimana kebersihan katakanlah makanan-makanan yang dimasak di warteg gitu kan. Bagaimana kebersihan makanan-makanan yang dimasak di rumah makan Padang misalkan, ataupun rumah makan secara umum lah. Kita nggak pernah lihat dapurnya, ya entah jorok, entah apa, tapi karena trust, karena kita percaya, karena kita yakin dan kita udah terbiasa dengan itu, akhirnya kita makan dan alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja gitu kan, seperti itu. Nah, itu trust. Nah, maka kalau kita bicara tentang herbal ya, yang paling penting dalam hal ini adalah trust ya. Trust itu maksudnya kepercayaan kita dalam membeli atau mungkin dalam mengenali siapa yang menjual obat atau herbal tadi. Ya kalau kita tahu yakin orangnya ya ibarat kata mah dia juga tahu ilmunya, maka sebenarnya nggak perlu kita cerita panjang lebar tentang izin misalkan kalau dijual di kalangan terbatas pastinya ya. Kemudian kalau seandainya misalkan kita sudah naik di atas itu karena nggak tahu siapa yang buat, siapa yang punya, siapa pemiliknya, seperti itu gitu kan, ya maka minimal ya izin tadi menjadi salah satu salah satu indikatornya, ya, indikator kepercayaan kita untuk membeli suatu produk. Ya. Nah, masalahnya sekarang apakah izin itu bisa dibuat-buat, dipalsukan seperti ada oknum-oknum tertentu seperti itu, ya bisa aja sebenarnya, bisa aja. Itu yang pertama. Yang kedua ya bisa saja juga mungkin karena ketidaktahuan kita ya akhirnya kita nggak lihat dalam produk itu ternyata dimasukkan produk-produk atau mungkin bahan-bahan yang tidak baik bagi tubuh kita. Maka tokonya, orangnya, produknya itu minimal Anda cari tahu dulu nih siapa gitu kan. Apalagi mungkin sebenarnya banyak sih produk-produk herbal yang baik dan berkualitas dan mendapatkan izin ya dan sudah dikenal orangnya gitu kan. Saya kira mungkin itu menjadi pilihan ya kita semua. Jadi indikatornya itu saja. Misalkan tokonya dilihat, kemudian siapa yang jualnya, kemudian siapa pemiliknya kalau tahu. Kalau tidak tahu ya tadi indikatornya atau mungkin dari izin tadi. Misalkan dari izin pun ternyata ada hal yang tidak baik di situ mungkin atau bahan-bahan berbahaya atau apa ya kita tuh di luar kendali kita juga ya. Jadi itu mungkin yang saya tahu dan bisa juga bertanya dengan teman-teman misalkan
mau beli misalkan habatus sauda yang bagus mereknya apa, jadi saya tahu tuh. Nah tapi kita harus tahu juga gitu kan, sekarang ini yang di dunia online sendiri yang tidak benar itu juga banyak. Contoh gini ya, saya kemarin beli tripod ya handphone gitu kan, itu harganya cuma 125.000 harga tripod itu dengan merek A lah gitu kan, merek A. Terus saya pikir kok udah tahu juga harganya segitu gitu kan, murah aja gitu. Ternyata petak udah selesai tripodnya, patah gitu kan. Terus saya pergi ke Ambassador kalau nggak salah gitu kan, di Ambassador itu saya dapat lagi tripod itu merek yang sama, ternyata harganya 450.000. 450.000, ternyata ini yang asli Pak. Dia bilang, oh gitu. Jadi di online sendiri kayak begitu, akhirnya pengalaman. Oh berarti saya kalau mau beli online harus cari-cari tahu dulu tokonya nih, gitu kan. Siapa penjual gitu lah. Termasuk dunia herbal juga sama. Ya dunia herbal itu juga sama. Ya. Jadi kita harus ngerti siapa yang jual nih, ya orangnya siko atau tidak, ya tanya dari teman-teman belanja di mana segala macam. Itu biasanya kan ada tuh informasi kayak begitu di kalangan teman-teman, dan kita sih biasanya udah tahu gitu kan. Biasanya produk-produk yang sudah lazim dipakai gitu kan, ya itu biasa sudah ada merek yang rekomennya, ya dan belinya juga harus tempat yang kita percaya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola dan porsi makanan sehat untuk mencegah obesitas karena di rumah aja? Udah tadi kan sama. Yang tadi yang pertanyaan sebelumnya kan juga ada seperti ini, mungkin bisa dilihat. Intinya tuh tadi yang 7 days challenge itu loh. 7 days challenge JSR itu nanti teman-teman bisa baca lagi tuh. Itu di IG ada. Jadi makan pagi apa, siang apa, malam apa ada. Nanti dibaca aja di situ. Itu sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Malah nanti malah cemas karena berat badannya turun banget gitu kan. Karena emang situ karbonya dibatasi banget. Kita makan nasi cuma dibatasi. Jadi baca di situ aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang memiliki asma lebih obat untuk asma dan rinitis karena faktor genetik? Baik, bismillah. Jadi gini, teman-teman, kita jangan selalu menyalahkan genetik sih ya. Maksud saya itu, ya genetik itu sesuatu yang ya saya, Anda semua ya, teman-teman semua ya punya bakat itu. Cuman kalau mungkin bahasanya tuh gini, genetik itu ibarat kata fully loaded gun. Fully loaded gun itu maksudnya pistol yang terisi penuh. Nah gitulah. Triggernya, pelatuknya itu lifestyle gitu kan, lifestyle. Jadi gaya hidup kita tuh pelatuknya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana caranya sehingga tidak terkena itu, ya perbaiki lifestyle-nya. Jadi termasuk Anda yang dulunya nggak rinitis, ya nggak asma, sekarang tiba-tiba asma, coba di-trace apa pola makannya, bagaimana kesehariannya, apakah sehat atau tidak. Umumnya kebanyakan karena kebiasaan yang tidak sehat, biasa kayak begitu. Maka sekarang kita perbaiki. Berarti bisa disembuhkan, nggak bisa hilang nggak? Kalau saya pribadi punya prinsip hadis yang Nabi katakan bahwa hanya 2 penyakit, yaitu tua dan mati yang nggak bisa sembuh. Kalau saya gitu. Jadi kalau ada orang bilang penyakit ini nggak bisa sembuh, ya terserah aja. Tapi Nabi bilang nggak gitu kan. Karena itu kabar baik. Makanya Abu Salamah ya waktu lagi sakit luar biasa parahnya, Nabi menjenguk beliau katakan apa? Oh bakal mati, oh bentar lagi mati. Enggak, Nabi katakanlah bahasa tohur insya Allah. Gak apa-apa, tenang aja. Ini akan mensucikanmu, membersihkanmu, tohur insya Allah. Ya. Insya Allah sembuh gitu kan. Kan kalimat positif gitu kan. Nah sehingga yang menariknya Nabi keluar dari tempat atau dari rumah Abu Salamah tadi, Abu Salamahnya meninggal. Nah, Masya Allah kan seperti itu. Jadi jangan selalu kita menyalahkan genetik ini segala macam. Genetik itu ya tadi ya, pelatuk itu ada di kita sebenarnya. Ya. Nah berkaitan dengan asma atau rinitis ini dua hal yang mungkin kurang lebih sama lah ya. Kaitannya dengan alergen atau stimulus yang menyebabkan munculnya itu. Maka pertama yang perlu Anda perbaiki adalah perutnya. Jadi perut itu adalah kuncinya.
Memperbaiki perut dengan cara apa? Dalam Islam paling utama tuh puasa. Puasa tuh sarana atau metode yang paling baik untuk memperbaiki perut asal buka dan sahurnya benar. Itu dia. Asal buka dan sahurnya benar. Jadi jangan puasa 14 jam tapi sahur dan bukanya tidak jauh beda dengan pola-pola makan biasa. Benerin perutnya. Jadi bagaimana polanya? Ikutin saja Nabi. Waktu puasa itu kalau bisa mah jangan terlalu banyak makan, bahkan buat lagi puasanya berulang gitu kan. Jadi misalkan puasa dia puasa jam 4 subuh tuh sahur, kemudian jam 6 sore itu dia berbuka puasa. Nah, itu kan sahur secukupnya, buka secukupnya, kemudian nanti habis buka itu puasa lagi. Puasa lagi nanti baru ketemu dia sarapan. Sarapan pun nanti dia makan buah, makan kurma, makan air. Nah, itu kan bersih banget badan lama-lama. Kenapa? Karena perut kita itu kalau mau ditingkatkan imunitasnya atau mau ditingkatkan kekebalan tubuhnya kita secara umum, maka kata kuncinya apa? Biasakan lapar. Biasakan lapar. Karena ada proses namanya autofagi, yaitu tubuh akan memakan sel-sel yang rusak dan itu hanya bisa didapatkan atau hormonnya atau gen sirtuin atau gen awet mudanya, gen yang memperbaiki tubuh kita itu baru muncul kalau tubuhnya lapar. Jadi banyak banget sel-sel yang rusak ya, bagian-bagian yang rusak dalam tubuh kita itu yang hanya bisa dimakan kalau tubuh kita dalam keadaan lapar. Itu pertama perut. Ya. Dan yang kedua apa? Ada banyak pola yang untuk membersihkan perut tadi juga. Pertama dengan air kelapa juga bisa. Air kelapa itu salah satu sarana untuk memperbaiki perut yang luar biasa. Dan beberapa jenis kurma juga sangat baik dan madu habatus sauda juga sangat baik. Tambahkan lagi dengan beberapa jenis rempah-rempah atau rimpang yang sifatnya hangat. Contoh kayu manis, kapulaga, bunga lawang, serai, jahe, ya itu jenis-jenis rempah dan rimpang yang mereka punya kemampuan untuk memperbaiki pencernaan sekaligus membersihkan lendir. Ya, karena lendir itu menjadi salah satu kunci utama dalam hal asma juga sama. Ya, jadi asma itu dengan kita minum tadi ada jahenya, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis ya. Jumlah sedikit-sedikit saja tapi kita rutin minumnya itu akan menguatkan atau menghangatkan badan kita dan membuka paru juga ya seperti itu. Ya. Itu. Kemudian yang kesekiannya adalah dengan cara rutinkan berbekam. Ya. Setiap bulan rutinkan berbekam ya, mungkin pada tanggal 17, 19 atau 21 ya. Atau mungkin hari-hari yang Anda mungkin biasa atau sudah punya waktu sendiri untuk berbekam. Itu mungkin saran saya dan insya Allah yakinlah bahwa bisa sembuh kok. Karena saya banyak menemukan orang-orang yang ya kata orang nggak bisa sembuh, katanya nggak bisa sembuh, ternyata sembuh-sembuh aja. Bahkan terakhir kalau Anda baca postingan saya itu kan, itu subhanallah itu seorang ibu-ibu yang dia sudah ya pastinya ini semua karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena apapun. Allah yang berkehendak. Didiagnosanya begini, dibilang begini, nggak bisa hamil, bla 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 segala macam. Ternyata dia katakan ya saya yakin pada Allah gitu kan. Dan subhanallah ternyata dia bisa hamil ya dan sekarang sudah berapa bulan kehamilan usianya itu seperti itu. Allah alam bisawab itu yang mungkin bisa saya jawab. Pertanyaan selanjutnya, apa ramuan herbal untuk kolesterol dan darah tinggi? Ramuan herbal untuk kolesterol, puasa. Paling gampang mau puasa. Puasa tuh sangat efektif untuk menurunkan kolesterol. Kemudian apalagi banyak Pak Bu. Kalau Anda tanya kolesterol itu, cuman masalahnya sekarang minum herbal atau minum ya obat-obatan herbal seperti itu, tapi ya sumber kolesterolnya nggak di stop ya, gimana mau turun tuh kolesterol? Ya nggak bisa juga. Ya, kalau masih makan minyak-minyakan tinggi, tepung-tepungan tinggi, jarang sayur, jarang buah, ya, jarang makanan sehat, jarang air putih, ya tetap akan stabil kolesterolnya gitu kan. Jangan berharap banyak, ya. Bahkan kalau Anda yang biasanya atau mungkin sudah pernah ke gym ya, tanyalah sama itunya, sama personal trainer itu, bagaimana cara mendapatkan badan yang bagus. Kalau saya nge-gym tiap hari, nanti badan saya bagus nggak? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena 80% badan kita itu terbentuknya dari makanan. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ditanya apa herbal berkolesterol, sebutlah saya katakan, oke, minumlah habatus sauda 5 butir pagi, 5 butir malam. Misalkan gitu kan. Minumlah jahe sama kunyit, katakanlah 2 kali sehari. Minumlah air putih
misalkan 2-3 liter sehari, ya. Kemudian berbekamlah rutin, misalkan kayak begitu, ya. Pertanyaannya, kira-kira turun nggak kolesterolnya? Wallahu alam, kalau makannya masih kayak begitu, ya. Kalau pola makannya masih kayak begitu, menurut saya sih agak berat, gitu kan. Agak susah itu didapatkan tadi. Itu ya mungkin, tapi itu bisa dipakai pola tadi ya. Anda minum habal soda, penelitiannya ada, zaitun pun ada, banyak pilihannya. Rempah rimbang kayak jahe, kunyit gitu kan juga sangat baik untuk menurunkan kolesterol, tambah lagi dengan bekam ya, itu juga baik. Produk-produk seperti propolis, madu, banyak sekali pilihannya ya. Ada lebih mudah yang mana mengaksesnya ya, juga tergantung anggaran ya. Kalau misalkan anggaran yang paling gampang merempah rimbang aja. Rempah rimbang tuh paling murah, modal 10.000, 20.000 itu bisa banyak banget kita bisa beli macam-macam rempah rimbang. Gitu, sekalian. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, adaptasi olahraga apa yang baik dilakukan di rumah? Berapa lama dan berapa sering agar tetap bugar? Dan untuk mencegah overweight untuk pria dan wanita? Banyak sekali sebenarnya kalau kita mau cari tahu ya. Kalau Bapak Ibu yang pakai handphone ya Android atau iPhone gitu, ketik aja. Ketik ya 7-minute workout. 7 menit workout. Yang laki-laki nanti ketik yang laki-laki, yang perempuan ketik yang perempuan. Biar nanti peraganya tuh sesuai dengan mahram kita. Ya. 7-minute workout. Itu hanya 7 menit gitu sekarang dengan banyak gerakan ya. Dulu saya pernah download itu ya, saya pernah download itu banyak sekali ya. Jadi gerakannya apa, kayak jumping jack, kayak squat, kayak push up, kayak apa namanya, bicycle crunch ya, macam-macam tuh. Ya kita cuma ngerjakan 7 menit aja, itu keringatannya minta ampun. Ya karena dia udah lakukan beberapa set. Itu hanya ngerjakan di rumah aja. Sebelumnya mungkin ya kardio ringan gitu kan, kardio ringan tadi dalam bentuk ya jogging atau jalan-jalan gitu kan, itu juga bisa, atau sepedaan juga bisa. Itu. Jadi banyak pilihannya. Jadi apalagi kayak sekarang kalau yang masih parno buat keluar gitu kan, ya di rumah juga bisa ya. Anda push up katakanlah tiap mau sholat aja sudah cukup sebenarnya. Setiap mau sholat push up 7 kali atau 10 kali coba aja. Sekali kan berarti setiap hari 50 kali push up-nya. Itu udah luar biasa itu. Ya mau setiap sholat sunnah katakanlah push up 10 kali. Total sholat sunnah kan ada berapa tuh? Ada berapa rakaat? Berapa kali, 5 kali, berarti kan sudah berapa banyak tuh kita bisa mendapatkan manfaat dari push up saja. Ya, tapi tadi kalau mau coba itu bisa dibuka tuh nanti di download aja. Pilihan olahraganya apa? Apapun lah, yang penting bisa keringetan gitu kan. Minimal kalau seandainya nggak ada apa-apa di rumah ya kalau mau angkat beban ya angkat galon. Kalau nggak ada barbel. Dulu saya ngangkat galon. 2 galon saya ngangkat gitu. Sekaligus pakai 2 tangan. Itu, jadi banyak pilihannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja vitamin alami yang baik dikonsumsi dan apakah madu bisa dikonsumsi oleh bayi di bawah 6 bulan? Semua jenis vitamin ya baik-baik saja dikonsumsi sih menurut saya sih. Dan kandungan vitamin-vitamin itu sebenarnya terlengkapnya ada pada madu. Ya, jadi kalau kita lihat ya madu itu merupakan susunan atau susunan zat gizinya atau bahan nutrisi penting itu ada pada madu sama kurma sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadikan itu sebagai pilihan untuk mendapatkan vitamin ya madu tadi menjadi salah satu pilihannya. Ditambah dengan ya buah-buahan atau sayur-sayuran yang paling gampang begini aja lah kalau mau dapatkan vitamin, enzim gitu segala macam itu ambil buah-buahan, sayur-sayuran dan potong-potong kecil gitu kan, terus kasih madu, kasih jeruk nipis ya, kasih sedikit lada hitam, itu udah powerfulnya luar biasa itu. Sudah banyak apalagi buah-buahan dan sayuran beraneka warna gitu kan, beraneka rasa, itu yang pertama. Kalau yang kedua berkaitan dengan madu untuk anak di bawah 6 tahun. Ya, kalau anaknya masih 6 bulan ya, masih 6 bulan di bawah 6 bulan ya 0 sampai 6 bulan maka kasih ASI aja. Cukup ASI ya. Tapi ASI-nya itu harus dikuatkan dengan ibunya ya minum ya madu ya, mungkin ada habatus sauda atau mungkin sayuran buah-buahan, ada vitamin atau lemak-lemak yang baik kayak zaitun atau VCU atau kacang-kacangan itu sangat baik untuk ibu, dan ASI yang muncul atau mungkin diberikan pada anak itu akan menjadi ASI yang sangat berkualitas
ya itu. Jadi kalau 6 bulan jangan kasih apapun, di bawah 6 bulan jangan kasih apapun ke bayinya ya, kecuali ibunya saja yang minum. Nanti ibunya itu kan dalam bentuk ASI itu akan diteruskan kepada anaknya, itu mungkin. Baik Ustadz, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya karena keterbatasan waktu. Ustadz, ibu saya terkena kanker serviks, pola hidup yang memicu penyakit tersebut. Apakah perlu vaksin? Perlu apa? Coba diulang pertanyaannya. Ibu saya terkena kanker serviks. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan agar tidak memicu penyakit tersebut? Ya, jawaban simpelnya adalah... Maksudnya pertanyaannya untuk dia Ustadz. Saya ulang ya Ustadz ya. Maaf. Oh, gimana? Ibu saya terkena kanker serviks. Pola hidup yang seperti apa yang saya lakukan agar tidak memicu penyakit tersebut? Oh iya. Baik, Bismillah. Jadi ini bagus ya pertanyaannya sih ya. Jadi teman-teman kalau kita bicara kanker ya, itu kanker itu sangat-sangat multifaktor ya. Multifaktor yang menunjang terjadinya kanker pada diri seseorang. Yang pertama, karena emosi, pikiran, perasaan ya, jiwa yang sakit itu memicu kanker. Itu yang pertama. Maka dalam Islam kan kunci kesehatan itu ada pada kolbu. Maka kolbu itu diobatin kolbu itu dengan apa? Dengan syarat syariat, dengan sedekah, puasa, tilawah, ya kebaikan-kebaikan lah seperti itu, dengan bertobat, minta ampun pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya kita kembali saja ke pola-pola kesehatan zaman dulu dari orang-orang tua kita sebenarnya ya, yang tidak terpapar, yang mereka hidupnya itu cenderung sederhana, gak banyak makanan minuman yang diolah, dikemas, apalagi ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan sintetik gitu kan, itu mereka gak banyak makan kayak begitu ya. Jadi mereka cenderung makannya sederhana, alami ya, tanpa banyak pengolahan ya. Nah, kemudian apalagi itu kalau di sisi makanan minuman. Jadi kalau saya sarankan kepada ibu ya mungkin yang bertanya ini supaya tidak terkena ya tadi ya, hindari makanan-makanan yang cenderung berpotensi ke arah sana. Makanan cepat saji, makan olahan, makanan yang sudah dikemas ya, terus menerus dimakan tiap hari. Sekali-sekali silakan, tapi kalau terus-menerus itu tidak sehat ya. Kemudian cari makanan-makanan yang bebas residu ya. Jadi kalau bisa dapatkan makanan atau sayur atau buah yang organik itu paling bagus sebenarnya. Maka sekarang kan banyak tuh mulai muncul kampanye-kampanye eating clean atau clean eating gitu kan. Nah seperti itu salah satu metodenya tuh ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya adalah banyaknya radiasi ya dari handphone mungkin ya, atau mungkin dari semua perangkat elektronik yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Maka di kamar tidur saran saya jangan ada TV. Ya, kalau tidur itu jangan letakkan handphone di samping Anda, kecuali Anda presiden, kecuali Anda wali kota, kecuali Anda gubernur yang ada kebakaran, ada apa itu silakan. Tapi kalau cuma karyawan biasa ngapain gitu kan? Buat apa? Karena radiasi pada handphone itu sangat kuat ya. Maka kalau lagi dicas juga jangan terima telepon. Lagi dicas itu jangan terima telepon apalagi taruh di telinga. Saya pernah lihat ada satu infrared alat buat ngecek radiasi waktu orang lagi pakai handphone dalam keadaan lagi dicas itu besar sekali Pak Bu. Gitu. Ya radiasinya itu. Maka kalau lagi dicas, cas aja dulu lah, tunggu sebentar ya, tunggu agak banyak sedikit baterainya, baru Anda terima telepon. Dan telepon itu salah satu yang kalau saya pribadi lebih senang terima telepon tuh di loudspeaker aja, jadi nggak kena ke telinga, gitu loh, itu lebih aman. Atau kalau nggak pakai handsfree itu juga lebih baik. Itu salah satu caranya ya, yang tidak kalah. Jadi yang paling bermasalah di orang-orang modern saat ini sebenarnya logam berat. Nah, logam berat tuh dari mana ya? Mungkin kita belum tahu ya bahwa di beras pun ada logam berat gitu kan. Di mana di air pun bisa jadi ada logam berat, kosmetik banyak sekali ya. Nah, itu mulai perlahan-lahan dikurangi, dicari substitusinya yang sehat-sehat. Ya, kalau ikhtiarnya sudah jalan ya sudah bertawakal aja pada Allah, minta jauhkan ya. Dengan sedekah juga bisa kita minta pada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat ya. Termasuk juga buat ibunya semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan dan
keluarga yang lain juga dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang berat. Allahu a'lam bishawab.